Menurut aku iya, soalnya pembangunan itu harus terus berlanjut sama ngaruh juga kan buat kehidupan kedepannya gimana. Kalau menurut aku pribadi sih enggak ya, karena pembangunan itu kan biasanya nggak cuma membangun doang, tapi juga di satu sisi ada negatifnya, yaitu kayak biasanya merusak, terutama merusak alam. Ya, kera. Saya UUAA. Salah satu spesies yang saat ini sedang dilindungi ya di Indonesia, karena udah termasuk salah satu spesies yang langka. Kalau misalnya populasi orangutan berkurang atau menghilang, pasti itu mempengaruhi hutan, karena kan orangutan juga masuk ke rantai kehidupannya di hutannya. Jadi kayak semuanya tuh pasti ada pro kontranya. Sebenarnya sama sih isinya, kayak ya ini keragaman hayati aja, sayang banget kalau sampai hilang. Dan juga masalah rantai makanan juga pasti sangat-sangat terganggu lah ekosistemnya gitu. Dalam ilmu ekologi, konservasi sebuah ekosistem seringkali berfokus pada apa yang disebut sebagai umbrella species atau spesies payung. Ini adalah spesies yang membutuhkan wilayah jelajah yang sangat luas untuk bertahan hidup. Secara ekologis, dengan kita melindungi spesies ini dan habitatnya, kita secara tidak langsung juga melindungi ribuan spesies lain yang hidup di dalam kawasan yang sama. Orangutan merupakan salah satu contoh dari umbrella species. Sebagai hewan pemakan buah, mereka memainkan peran krusial sebagai agen penyebar biji. Regenerasi pohon-pohon besar yang ada di hutan tropis sangat bergantung pada daya jelajah orangutan. Tanpa adanya mereka, struktur vegetasi hutan akan berubah drastis waktu demi waktu. Saat ini, populasi umbrella species paling langka di dunia adalah orangutan tapanuli, yang tepatnya berada di ekosistem Batang Toru. Tetapi kawasan ini tengah menghadapi transformasi wilayah yang signifikan akibat adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Proyek ini membutuhkan infrastruktur berskala besar yang nantinya akan membelah wilayah hutan. Ancaman terbesar terhadap lingkungan bukan hanya berkurangnya luas kawasan alam, tetapi juga terputusnya hubungan antar habitat. Pembangunan berbagai infrastruktur dapat membatasi pergerakan satwa dan memisahkan populasi ke dalam area yang lebih kecil. Kondisi ini membuat mereka semakin sulit memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Ketika keseimbangan ekosistem terganggu dan populasi satwa terus menurun, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu spesies, tetapi juga oleh lingkungan secara keseluruhan. Pembangunan energi memang menjadi kebutuhan peradaban manusia modern zaman sekarang. Namun, analisis dampak lingkungan yang ketat sangatlah krusial. Keputusan untuk membangun di habitat endangered species menuntut tanggung jawab besar. Menjaga kelestarian habitat orangutan Batang Toru bukan hanya tentang menyelamatkan satu spesies, melainkan mempertahankan integritas sebuah ekosistem yang sangatlah besar. Kamu memilih keuntungan ekonomi jangka pendek. Hasilnya, akses jalan terbuka, tapi orangutan mulai masuk ke pemukiman warga karena mereka kehilangan habitat untuk mencari makan. Warga menganggap mereka mengganggu. Apa yang akan kamu lakukan setelah itu? Kemungkinan yang akan kamu lakukan setelah itu adalah tangkap dan evakuasi, pindahkan ke pusat rehabilitasi satwa. Sayangnya, jika keputusan itu adalah hal yang akan kamu lakukan, ternyata keputusan itu bukanlah yang terbaik untuk orangutan. Menaruh mereka di pusat rehabilitasi terlalu lama justru bisa mengubah perilaku alaminya. Mereka jadi terbiasa bergantung pada manusia, padahal tujuan rehabilitasi adalah mengembalikan mereka agar benar bisa hidup mandiri di alam liar. Kalau kamu terus memilih langkah yang tidak berpihak pada keberlangsungan hutan, dampaknya bukan cuma dirasakan hari ini. Sedikit demi sedikit, ruang hidup orangutan akan terus menyusut, hingga akhirnya tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka. Ketika semua pilihan diabaikan, inilah akhirnya. Di tahun yang akan datang, pilihanmu berhasil menghapus orangutan tapanuli dari peta Indonesia.